Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Bapak-Ibu sekalian, rahimakumullah, untuk lebih berkahnya kaji kita pagi ini, mari kita mengawali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sudah masuk di tanggal 23 ya, 23 bulan Rajab. Ya, 23 bulan Rajab. Berarti ini ya sesaat lagi kita sudah akan masuk ke bulan suci Ramadan. Bulan Rajab itu adalah salah satu bulan dari 4 bulan yang dihormati. Atau dalam Al-Quran disebut dengan istilah arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dihormati. Mari kita lihat misalnya di surah nomor 9, surah At-Taubah pada ayat yang ke-36, di mana Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Iya, 4 bulan haram itu apa saja? Bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Kenapa disebut 4 bulan haram? Haram itu dari makna asal terlarang. Kemudian menjadi kata terhormat. Gitu. Karena apa? Biasanya sesuatu yang terhormat, sesuatu yang dimuliakan, itu akan banyak larangan, aturan tertentu. Maka semakin orang atau semakin sesuatu itu terhormat, maka akan semakin banyak aturan hal-hal yang tidak biasa di tempat atau pada hal lain. Maka di bulan haram, itu tadi dikatakan dalam ayat ini, itu tidak boleh berperang mereka. Karena apa? Sangat menghormati bulan ini. Gitu. Nah, ini bulan Rajab salah satunya. Kemudian yang kedua, bulan Rajab ini menjadi salah satu yang juga istimewa karena ada satu peristiwa yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepakat para ulama tentang informasi peristiwa Isra itu disebutkan di dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Isra. Yang membedakan adalah tentang Mi'rajnya. Informasi tentang Mi'raj ini ada sementara ulama yang menyebut itu dijelaskan di surah An-Najm, surah yang ke-53 ya, di awal-awal surah. Kemudian bahkan di awal surah itu Allah bersumpah untuk mengantarkan informasi tentang peristiwa Mi'raj. Tapi ada juga yang mengatakan yang lebih kuat informasi tentang Mi'raj secara rinci ditegaskan oleh Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Terlepas dari itu, sekarang mari kita tadabburi ya, apa hikmah yang dapat kita petik dari ayat tentang peristiwa Isra di surah Al-Isra. Surah 17 pada ayat yang pertama. Surah 17 pada ayat yang pertama, di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Iya, kita mulai dari pernyataan pertama, Maha suci Allah.
Di dalam kaidah, para ulama tafsir menyatakan bahwa kalau ada ayat yang dimulai dengan kata maha suci, bisa subhana, bisa juga tabaraka, itu maknanya informasi yang akan disampaikan itu sesuatu yang luar biasa. Bukan biasa di luar ya, tapi yang luar biasa. Sesuatu yang terkadang di luar nalar manusia untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks peristiwa Isra dan juga Mi'raj tentu saja, karena itu satu paket ya, itu kita tidak bisa mendekatinya hanya karena atau dengan pendekatan logika. Tapi apa? Dengan pendekatan keimanan yang utama. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau maha kuasa, maka kemudian innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Untuk menetapkan sesuatu, untuk melaksanakan sesuatu, itu sangat mudah dan cepat, seperti hanya kita mengucapkan kun fayakun. Kira-kira begitu. Maka termasuk Isra dan Mi'raj ini, bagi Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi sampai ke Masjidil Haram, itu hanya dalam sesaat di waktu malam. Itu yang dimaksud dengan Asra. Sesaat di waktu malam. Kok bisa? Iya, karena Allah Maha Kuasa. Maka kekuasaan Allah yang tidak terbatas ini mustahil dapat dipahami oleh manusia makhluknya yang sangat terbatas. Maka pelajaran penting dari peristiwa ini, yang pertama kita harus yakin bahwa Allah itu maha kuasa. Dan kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Kita mungkin percaya Allah itu ada. Kita beriman itu ada. Tapi seringkali kita kurang percaya bahwa Allah itu maha kuasa. Sehingga kita sering merasa pesimis menjalani hidup ini. Padahal kekuasaan Allah itu begitu mutlak. Termasuk kuasa untuk kemudian memberikan rezeki, mengatur segala urusan, kesibukannya yang luar biasa. Mari kita lihat bagaimana Allah menegaskan prinsip ini. Surah nomor 3, surah nomor 10, surah Yunus, ayat yang ketiga ya. Allah berfirman di ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amr. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Iya. Poin kita pada pernyataan yang semayam di atas arsy dan mengatur segala urusan. Yudabbirul amr, mengatur segala urusan dalam arti aktif. Jadi Allah tidak kemudian setelah menciptakan segala sesuatu konon istirahat, terus ini alam semesta berjalan dengan sendirinya, tidak begitu. Dalam bahasa atau dalam spirit Al-Qur'an, Allah itu sifat-sifatnya yang kemudian kita kenal dengan istilah Asmaul Husna itu aktif. Kalau Allah menyatakan Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, ya tetap terus memberi rezeki kapanpun. Jangan dipikir kalau sedang pandemi Allah itu libur ngasih rezeki. Enggak, itu tetap beri rezeki kita. Itu. Bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Ia tak aktif mencurahkan kasih sayangnya itu. Sehingga di ayat yang lain kita temukan pernyataan Allah yang selalu sibuk. Ya, selalu sibuk. Ini yang Allah sebut di surah Ar-Rahman, surah 55, ayat yang ke-29, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Iya, setiap waktu dia dalam kesibukan. Nah, setiap waktu, setiap saat Allah itu sibuk. Kalau kita setiap waktu dalam kesibukan, umumnya kita akan mengalami kelelahan, capek, ngantuk, tertidur, gitu. Itu bawaan makhluk manusia kita ini.
Maka termasuk kalau sedang ngaji di masjid kok ngantuk, ya itu nggak apa-apa. Itu banyak temannya, ya. Dengerin khutbah Jumat ngantuk, ya nggak apa-apa. Manusia bawaannya gitu. Itu disyukuri saja, alhamdulillah. Kalau nggak ngantuk malah masalah. Gitu. Kalau ngantuk tetap disyukuri. Nah, kalau Allah itu menyatakan apa? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Di ayat kursi itu. Tidak tersentuh ngantuk apalagi tidur. Sama sekali tidak. Jadi Allah yang maha sibuk untuk mengurus hambanya itu tidak ngantuk dan juga apalagi tidur. Sedetik pun, sesaat pun tidak pernah Allah mengalami apa yang kita sebut sebagai lelah, ngantuk, atau tidur. Maka wala di ayat kursi itu, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah tidak lelah untuk menjaga. Menjaga apa? Menjaga keduanya, langit dan bumi dengan segala isinya ini. Maka Bapak Ibu, spirit yang pertama atas ungkapan ayat tentang peristiwa ini meyakinkan kepada kita agar kita menguatkan keyakinan kita terhadap Allah yang Maha Kuasa. Baik, kemudian yang kedua, ayat itu mengatakan asra. Asra artinya Allah yang memperjalankan. Di sini Allah sebagai subjek, sedangkan Nabi sebagai objek. Ini mengandung kesan apa? Bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu sepenuhnya itu adalah prerogatif Allah, bukan maksud dan keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmahnya kira-kira? Hikmahnya yang terpenting adalah bahwa di puncak kesedihan masalah seseorang akan ada solusi jalan keluarnya. Itu hikmahnya. Dari mana peristiwa ini dapat kita petik atau kita lihat? Peristiwa ini terjadi tahun 10 kenabian. Di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang mengalami apa yang disebut sebagai Amul Husni, tahun kesedihan. Karena dua orang yang selama hidup Nabi itu sangat berjasa, mendampingi, melindungi, yaitu Pamanda Abu Thalib, yang kedua istri Khadijah radhiyallahu anha, istri beliau. Keduanya wafat di tahun yang sama, maka disebutnya tahun kesedihan. Setelah keduanya wafat itu Rasulullah kemudian mengalami semacam kesedihan yang luar biasa. Karena apa? Tekanan orang-orang musyrik Mekah yang memang sudah sejak awal ada terhadap dakwah Nabi. Cuma tekanan mereka itu tidak terlalu kuat ketika masih ada Abu Thalib dan Khadijah. Karena ini dua orang yang sangat dihormati oleh mereka juga. Begitu keduanya wafat, maka semakin menjadi-jadi gangguan dan tekanan itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memutuskan untuk mencoba mencari peruntungan berdakwah di tempat lain, meninggalkan kota Mekah. Ini yang dalam sirah disebut dengan dakwah pertama Nabi, hijrah pertama Nabi, yaitu ke kota yang namanya Taif. Taif itu kurang lebih 80 km dari kota Makkah ya. Itu. Di tempat itu harapannya kiranya ada yang menyambut dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang terjadi? Jangankan sambutan, yang ada malah sambitan. Bukan sambutan, tapi sambitan. Jadi lontaran, lemparan batu sampai kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi. Ya, itu cukup masyhur, terkenal ya. Bahkan Nabi menyebut peristiwa Taif itu menjadi salah satu jenis peristiwa yang sangat menyedihkan setelah wafatnya itu. Kesedihan beliau kedua di situ. Nah, di puncak kesedihan itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian mengisrakan. Ya, mengisrakan, memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Nah, ini mengandung pelajaran apa? Di saat kesulitan hidup sudah mencapai puncak, itu pertanda solusi pertolongan sudah dekat. Itu yang kemudian Allah abadikan di surah nomor 2, Al-Baqarah ayat 214.
Allah berfirman di ayat ini, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Iya, kapankah pertolongan Allah? Itu salah satu ungkapan pertanyaan, bukan kemudian minta dijawab sebetulnya, tapi semacam keluhan gitu. Ini masalah sudah berat sekali ya Allah. Kapan ini datang pertolongan? Kira-kira gitu. Maka Allah jawab, ketahuilah pertolongan Allah sudah dekat. Maka di saat malam sudah gelap gulita, ini ilustrasinya ya, itu pertanda fajar segera tiba. Di saat hujan sudah deras, itu pertanda sebentar lagi muncul pelangi. Demikianlah kehidupan hakikatnya seperti itu. Di dunia ini akan terus seperti itu, ya, siang malam dan seterusnya. Sehingga spirit peristiwa ini mengajarkan kepada kita untuk tidak pesimis dalam menjalani hidup. Harus memiliki sikap optimis, ya. Karena apa? Hidup ada yang mengelola, hidup ada yang mengurus, dan Allah tidak main-main dalam mengurus kehidupan ini. Tidak iseng-iseng saja. Maka setiap peristiwa, setiap ketetapannya itu pasti mengandung hikmah. Surah nomor 23 ayat 115 misalnya, Allah mengatakan, afa hasibtum annama khalaqnakum 'abasa wa annakum ilaina la turja'un, begitu. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Iya. Apakah kalian mengira, wahai manusia, kami ciptakan kalian itu hanya iseng main-main saja? Kalau kamu mengira seperti itu, maka itu perkiraan yang salah. Kami tidak akan pernah atau tidak pernah mencipta manusia, menetapkan ketetapan yang berkaitan manusia karena iseng-iseng atau main-main saja, sama sekali tidak. Tapi pasti ada hikmahnya. Baik, kemudian frase yang kedua dikatakan subhanalladzi asra bi'abdihi. Ini juga menjadi bahasan panjang dari para ulama tafsir. Kenapa Allah menggunakan ungkapan bi'abdihi, hambanya, untuk menunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak dikatakan misalnya subhanalladzi asra bi Muhammadin misalnya gitu, atau bin rasulihi, tapi kok bi abdihi? Salah satu hikmahnya dengan pemilihan menggunakan ungkapan ini adalah bahwa yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diberikan satu bentuk penghormatan sebagai seorang hamba yang mencapai puncak penghambaannya. Itu Nabi kita maka disebut hambanya. Gitu ya. Seperti kita tahu di dalam Al-Quran itu ada dua kata yang menunjuk jamak dari hamba-hamba Allah. Yang pertama, kalau kemudian jamak dari orang-orang yang baik, kumpulan orang-orang hamba-hamba Allah yang baik. Hamba Allah yang baik itu ya diantaranya ya jamaah Masjid An-Nur ini. Orang-orang baik nih. Amin gitu loh Pak. Orang baik itu kan kalau ngaji kelihatan. Agak ngantuan gitu. Ngantuan. Apalagi Pak Dibio itu ngaji rajin. Ya ngantuan. Serapopo, gak masalah. Itu pakai kata ibad. Ibad itu hamba-hamba Tuhan yang baik, hamba-hamba Tuhan yang baik. Maka ibad itu ada alifnya gitu ya, ada alifnya menunjukkan ketinggian gitu. Itu Pak Amri sarapan enak banget tuh makannya, masya Allah itu ya.
Yang kedua ada istilah abid. Itu jamak juga dari abdul. Itu untuk menunjukkan hamba-hamba yang durhaka. Maka itu posisinya di bawah itu. Abid. Wa ma ana bidzallamil lil abid misalnya. Nah, ini dari segi pemilihan kata pun ya, dari bentuk rosamnya pun itu menunjukkan indikator kalau orang baik itu mengarahnya ke atas itu. Kalau orang jahat, orang durhaka itu adalah bentuk tulisannya pun mengindikasikan dia di bawah posisinya itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencapai puncak penghambaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diajarkan oleh Allah dalam setiap kesempatan untuk mendeklarasikan kehidupan kita ini, kesemuanya kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah nomor 6 Al-An'am ayat 162 misalnya Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Iya, semuanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ya, untuk Allah itu maksudnya di antara maknanya adalah untuk meraih keridhaan Allah. Jadi seluruh aktivitas kehidupan kita, ya, sesungguhnya sholatku, ibadah, hidup dan matiku, di sini juga bisa maknai bahkan tidur kita, bangun kita, semuanya kita niatkan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bisa tidur kok meraih ridha Allah? Ya bisa. Wong tidur itu juga ketetapan Allah. Kalau etika dalam tidur kita ikuti aturan-aturan Allah dan Rasulnya, maka insya Allah tidur kita bukan sekedar bernilai istirahat, bukan sekedar penggantian sel-sel supaya sehat, tapi juga bernilai ibadah untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian frase berikutnya di ayat utama tentang Isra ini Allah menyatakan lailan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya di malam hari. Kata lailan itu menunjukkan bukan sepanjang malam. Misalnya dari ba'da isya sampai sebelum subuh, bukan. Itu menunjukkan sesaat di waktu malam. Sesaat itu berapa menit? Wallahu a'lam disebutkan. Pokoknya itu peristiwa itu tidak berlangsung dalam rentang waktu yang dari awal malam sampai akhir malam, tidak. Sesaat saja. Nah, kalau kita merujuk kepada pembagian malam yang biasanya disebut di Al-Qur'an dan juga ditegaskan Rasulullah SAW apa? Secara umum malam itu dibagi 3, Pak Ibu. Sepertiga malam, sepertiga pertengahan, dan sepertiga akhir. Nah, sepertiga akhir malam inilah yang istimewa. Ya, maka kenapa ibadah di waktu malam itu Allah sudah syariatkan, turunkan, perintahkan kepada Nabi kita jauh sebelum syariat yang lain. Begitu Allah mengutus Rasul dengan perintah Iqra-nya itu kemudian perintah yang kedua yang utama apa toh? Bangun malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah di waktu malam. Maka ibadah yang utama, ya kata Rasulullah SAW, afdhalus shalah ba'dal maktubah qiyamul lail. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu 5 waktu apa? Sholat malam. Dan inilah yang satu-satunya sholat sunnah yang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Surah nomor 17 ayat 79 Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Nah, dan sebagian malam hari ya, hendaklah kalian bertahajud. Ya, mengerjakan sholat malam ini. Inilah salah satu bentuk ibadah sholat yang energi bagi yang mengerjakannya dengan istiqomah itu akan luar biasa. Janji Allah apa? Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah,
Nah, biasanya kita atau umat ini agak sedikit ribet gitu ya dengan ketentuan fikihnya itu. Gimana Pak tahajud yang benar menurut Rasulullah gitu. Ya, pertanyaan yang bagus tapi tidak usah terlalu gaya gitulah mengikuti Rasulullah. Ya enggak bisa lah kita ikuti Rasulullah sepenuhnya. Sholat malam Nabi setelah perintah qiyamul lail itu sampai bengkak kakinya. Sampai Khadijah kemudian mengatakan, sudah cukup wahai suamiku. Ya kan, enggak usah, jangan begitulah gitu. Kenapa? Ya itu sholat malam Nabi. Nanti ketika sudah di Madinah, beliau juga tetap gitu. Sampai pernah kan itu sahabat Nabi itu kan kemudian jadi makmumnya gitu. Jadi tahajud ada kalanya Nabi juga pernah itu berjamaah itu. Ya. Terus kemudian Nabi yang dibaca apa? Al-Fatihah Al-Baqarah. Dipikir selesai Al-Baqarah itu mau ruko, ternyata nambah Ali Imran gitu loh. Ya kan? Itu kan mirip sholatnya Pak Dip itu kan gitu. Ya kan? Al-Baqarah Ali mirip lah ya, beda dikit aja gitu. Kalau Pak Dip kan Al-Kautsar itu aja. Tapi sama yang penting sholat malam. Enggak apa-apa gitu kan. Ya kalau enggak Al-Kautsar ya panjang dikit lah kulhu. Tambah dikit lah awal asri. Itu surah andalan. Enggak apa-apa. Kenapa? Ya gitu, fatakullah masata'tum, takwa kemampuan kita. Masih lebih bagus. Meskipun mungkin kalau kita lakukan itu terus ya, mungkin pas Pak Dip mau sholat, malaikatnya pasti nebak, paling kuluh ini, paling kuluh. Ya nggak apa-apa. Malaikat ya apa ya, tidak masalah gitu. Gitu ya. Jadi itu yang penting apa? Kata kuncinya istiqomah kita itu. Istiqomah kita untuk melaksanakan ibadah malam. Apakah hanya sholat? Ya enggak, maka disebutnya qiyamul lail, ya kan? Kalau sholat atau ibadah di waktu malam kita kerjakan di bulan Ramadan, maka disebutnya dengan istilah qiyamul Ramadan. Man qama Ramadhana iman wa ihtisaban. Itu judulnya itu. Maka bentuknya tidak harus berupa ibadah sholat. Bisa tilawah Al-Quran, bisa tadabbur Al-Quran, bisa zikir dan seterusnya. Yang intinya apa? Untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka spirit Isra Mi'raj ini, dan tadi ya, kenapa kemudian rahasianya juga ayat tentang tahajud kok ya diletakkan oleh Allah itu melalui Rasulnya di dalam surah Al-Isra. Itu. Karena mengingatkan kita agar kalau bisa kita tahajud di waktu malam. Para ulama, para sahabat Nabi itu sudah ya namanya juga yang didik Nabi ya, tahajud itu sudah jadi kebiasaan. Jadi kalau ada yang nggak tahajud tuh kok ketahuan yang lain tuh jadi omongan gitu. Tahajud siapa gitu. Nah gitu. Jadi kalau ada sampai orang yang nggak ketahuan nggak sholat tahajud, kok tidurnya istilahnya itu bablas ya, ngebu gitu ya, sampai subuh gitu. Itu dianggap itu jadi omongan, aib gitu loh. Kok nggak tahajud sih gitu. Nah, kalau zaman kita ini zaman akhir ini ya, zaman akhir itu kalau yang tahajud malah kemudian jadi omongan, kok tahajud sih gitu. Kenapa? Saking anehnya. Maka kalau kita diberi anugerah untuk bisa istiqomah bangun malam, itu anugerah yang luar biasa. Alhamdulillah. Karena zaman akhir ini target orang yang penting nggak maksiat itu udah top banget. Nggak berbuat dosa itu hebat. Apalagi nambah amal. Dan seterusnya gitu ya. Baik. Kemudian berikutnya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, minal masjid ilal masjid. Nah, ini amaliyah yang juga tidak kalah hebatnya. Berarti apa itu? Orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Nah, meskipun bukan berarti harus tidur di masjid tuh Pak D. Harus di rumah tidurnya tetap. Tapi orang yang hatinya selalu terikat ya, terkait untuk memakmurkan masjid, membantu masjid, mengurus masjid. Ini salah satu hikmah dari Isra di mana Allah mengatakan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu Isra-nya begitu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ini dua masjid yang memang dibangun oleh umat manusia di masa awal. Ya. Ulama sepakat berdasarkan sekian riwayat, Masjidil Haram misalnya itu bukan lagi di pendapat ulama ya, Al-Qur'an mengatakan inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkatan mubarakan. Sesungguhnya rumah ibadah yang paling tua dibangun umat manusia itu apa? Masjidil Haram di Makkah itu.
Maka pertama kali yang membangun itu bukan Rasulullah yang membangun Masjidil Haram itu. Siapa? Riwayat mengatakan Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim di periode berikutnya itu dikabarkan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi-fondasi. Meninggikan bukan membuat. Maka tempat beliau meninggikan itu yang kemudian disebut dengan istilah makam Ibrahim, gitu ya. Maka di situ juga ada Hijir Ismail, gitu. Kenapa? Dibangun, ditinggikan, direnovasi di zaman itu. Demikian juga Masjidil Aqsa. Riwayat mengatakan setelah Nabi Ibrahim kemudian meninggikan Masjidil Haram, beliau kembali lagi ke Palestina, Kanaan. Kemudian 40 tahun setelah itu beliau membangun yang disebut Masjidil Aqsa. Nah, apalagi Nabi Ibrahim tinggalnya tidak jauh dari kompleks Masjidil Aqsa itu. Kalau para ulama itu ulama tarikh ya menyatakan tempat Nabi Ibrahim hidup ya setelah menetap hidup itu di zaman dulu namanya Kanaan. Ya, Kanaan itu di era modern, di era yang agak pertengahan itu namanya Bilad Syam. Nah, di era sekarang itu kalau sekarang masuk wilayah Palestina yang dikuasai Israel. Maka di kotanya namanya Hebron. Itu ada masjid namanya Masjid Ibrahim Al-Khalil. Gitu ya. Nah, itu salah satu jejak sejarah Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Hikmahnya apa? Sekali lagi, seorang muslim yang baik jangan pernah tinggalkan masjid. Cita-citanya itu saya kira itu harus kita dekat dengan masjid. Boleh kita pergi kemanapun, tapi ujungnya itu harusnya kita masjid. Orang kan nanti umumnya kalau meninggal ya disolatinya di masjid. Gitu. Jangan pas ke masjidnya hanya pas disolati tok, jangan. Ya, kalau bisa kita setiap saat itu untuk apalagi kalau sudah selesai pandemi nanti kita makmurkan masjid. Oh, masjid kita anurkan sudah bagus tuh. AC-nya mantep sampai kedinginan kalau di dalam gitu ya. Jangan sampai kemudian itu menjadi fenomena masjid kosong. Nauzubillahi min dzalik. Itu ya. Baik. Dari keseluruhan utama peristiwa itu Bapak Ibu, maka yang menjadi concern kita adalah hikmah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah untuk mengerjakan sholat. Nah, itu tahun 10 kenabian itu. Sehingga ini menunjukkan arti pentingnya ibadah sholat itu sendiri Bapak Ibu. Sangat luar biasa. Kalau perintah ibadah yang lain Allah turunkan melalui Jibril. Tapi khusus perintah sholat Allah panggil itu. Ya, khusus perintah sholat Allah panggil Nabi Muhammad SAW untuk menerimanya. Maka ini juga untuk menunjukkan salah satu keistimewaan Nabi kita. Sehingga Nabi kita itu disebut Sayyidul Mursalin. Pimpinannya, sayyidnya seluruh utusan Allah. Maka beliau juga disebut Sayyidul Mukhtar. Ya, pimpinannya orang yang terpilih dari sekian umat manusia Nabi kita. Sehingga kemudian kalau Nabi Ibrahim disebut Khalilur Rahman, Khalilullah yang artinya sahabat Allah, ya. Kalau Nabi Musa disebut Kalimullah yang diajak bicara oleh Allah, kalau Nabi Isa disebut Ruhullah, ruh dari sisi Allah, maka apa yang disebut untuk Nabi kita Muhammad? Allah katakan anta ya Muhammad habibi. Engkau wahai Nabi adalah Muhammad kekasihku. Kalau Ibrahim itu adalah sahabatku, tapi dia tidak pernah kuajak bicara langsung seperti ini. Kalau Nabi Musa itu adalah aku ajak bicara, tapi Musa aku ajak bicara ada hijab. Ya, maka Nabi Musa itu kan sempat berdoa. Berdoanya Pak minta supaya bisa melihat Allah. Itu. Kalau Nabi Isa itu memang ruh yang kutiupkan, maka disebut ruhullah. Engkau wahai Nabi selalu disebut oleh manusia. Nabi Isa nggak disebut-sebut. Maka dalam setiap sholat kita membaca sholawat. Itu sebutan untuk Nabi kita sepanjang kehidupan ini seluruh Muslim pasti akan selalu melantunkan, mengucapkan nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka
Ini juga menunjukkan keistimewaan umatnya. Karena kita memiliki nabi yang terpilih. Maka umat Islam, umat Muhammad oleh Al-Quran disebut sebagai khairu ummah. Kuntum khairu ummah. Ya, surah nomor 3 ayat 110. Misalnya surah 3 110 Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Kiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Iya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan oleh Allah atas umat manusia. Siapa kamu itu? Umat Muhammad, umat Islam. Itu. Maka kita bersyukur Bapak Ibu dilahirkan, ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Dan kita diberikan syariat yang namanya sholat 5 waktu. Nah, dalam hadis riwayat Al-Bukhari itu memang dikisahkan juga di riwayat Imam Muslim ya tentang Babul Mi'raj. Itu Nabi kan pernah awalnya menerima sholat itu 50 waktu gitu ya. Terus kemudian beliau pas selesai turun ketemu Musa, ditanya dapat perintah apa dari Allah gitu. Ya saya diperintahkan untuk sholat umat kami sholat 50 waktu. Nabi Musa langsung memberi saran. Wah berat itu bro, berat sekali itu. Umatku yang gede-gede lebih top aja nggak kuat. Minta diskon lah gitu. Akhirnya Nabi naik lagi minta diskon, dikasih diskon 5 waktu. Jadi masih tinggal 4-5 waktu. Turun ketemu Musa lagi. Gimana? Dapat. Alhamdulillah dikurangi 5 waktu oleh Allah. Wah, 45 lagi. Itu sampai 9 kali menurut riwayat itu. Bolak-balik itu. Sehingga sampai tinggal 5 waktu. Ketika ditanya Musa, gimana? Dapat. Alhamdulillah. Ini sudah diberi keringan oleh Allah. Kita disyariatkan sholat 5 waktu. Oh berat itu bro. 5 waktu pun berat itu. Naik lagi lah. Wah, itu usul Musa yang sebetulnya mewakili aspirasi kita itu. Gitu kan. Kita akan pengen gitu. Nah, untung Rasulullah itu malu gitu. Enggak, udah cukup 5 waktu, enggak apa-apa lah gitu. Saya malu kalau harus minta diskon. Tinggal 5 waktu aja kok kemudian apa? Harus minta diskon lagi. Enggak, saya enggak mau gitu. Wah, itu padahal kalau misalnya itu ya usulan Nabi Musa itu diterima Rasulullah naik lagi itu wah itu keren gitu mungkin tinggal nggak sampai 5 waktu gitu ya tapi hikmahnya apa hikmahnya ini sekali lagi adalah keistimewaan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang 5 waktu saja kalau itu kita kerjakan dengan istiqomah maka insya Allah itu akan menjadi salah satu bentuk amal yang juga tidak kalah hebatnya dengan sholat 50 waktu. Nah, ibadah ini juga istimewa. Kenapa? Rukun Islam kan 5 ya. Tapi untuk sholat ini bentuk amal. Kalau syahadat kan ucapan. Kalau sholat ini bentuk amal yang nggak ada uzurnya untuk diizinkan dikerjakan. Kalau ibadah lain boleh. Misalnya apa? Zakat. Misalnya rukun Islam ketiga kan zakat. Ya. Misalnya gitu ya. Itu bagi yang mampu. Kalau orang nggak mampu kan nggak wajib zakat. Maka meskipun dia Muslim, nggak mengerjakan itu rukun Islam ketiga karena nggak mampu, malah diberi zakat kan kalau dia fakir miskin. Puasa, kata Al-Quran apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'am miskin. Ya kan? Kalau kamu nggak mampu puasa karena uzur berat, bisa karena sakit permanen, maka boleh nggak puasa. Tapi apa? Bayar fidyah. Itu. Demikian juga haji. Haji, rukun Islam ini, tiga-tiganya ini nggak selalu dikerjakan oleh umat Islam. Meskipun maka disebutnya rukun Islam, bukan rukun Muslim. Kalau seandainya Rasulullah menyebut rukun Muslim, Muslim harus mengerjakan. Maka disebutnya rukun Islam. Itu. Nah, untuk sholat, nggak ada itu. Wah, nggak mampu ya. Yaudah, nggak usah sholat, boleh. Nggak ada itu. Ya kalau kita nggak mampu karena sakit, yes, mampumu apa? Mampunya duduk, ya duduk. Mampunya apa? Berbaring. Gitu. Waduh, sedang repot karena kita sedang di perjalanan, musafir. Ya boleh untuk jamak dan qasar. Gitu. Jadi artinya apa?
Ini untuk menunjukkan betapa satu ibadah ini luar biasa. Maka Bapak Ibu, pentingnya kita untuk selalu menasihati anak-anak kita, jangan lupa sholat. Itu. Maka salah satu doa Nabi Ibrahim yang diabadikan Al-Quran itu, mohon agar diberi sikap istiqomah dalam mengerjakan sholat. Surah nomor 14, ayat 40, ini doa yang bagus sekali. Ya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Gitu. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap istiqomah mengerjakan ibadah sholat. Karena penting sekali. Mohon maaf, tidak ada ayat ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang mengerjakan puasa. Tidak ada doa minta gitu. Orang yang mengerjakan haji, tidak ada. Yang ada yang mengerjakan apa. Ini salah satu ibadah yang luar biasa. Untuk senantiasa menghubungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-salatu mi'rajul muslim." Salat itu adalah mi'rajnya seorang muslim. Kalau mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung ya, kalau kita juga bisa mencapai atau bisa melakukan itu, apa sarananya? Kita mengerjakan ibadah salat kita. Baik, begitu Bapak Ibu, kami kembalikan ke Pak Eko. Monggo Pak Eko, mungkin demikian yang dapat kita sampaikan untuk pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yai. Tema kita kali ini membahas tentang surat At-Taubah, jadi ya, tentang Arba'atun Hurum. Dan dilanjutkan dengan kajian kita tentang Isra dan Mi'raj terkait surat Al-Isra ayat 1. Ini ada pertanyaan mungkin dari jamaah langsung, dari jamaah Mas Tandur. Silakan. Ya, langsung. Ngomong aja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Ustaz, apa benar? Benar. Orang masuk surga apabila menjawab azan? Yang kedua, apa benar di tengah lautan itu ada air tawar di samping air asin? Mohon penjelasannya Ustaz. Oh iya, baik. Terima kasih Pak. Langsung baik. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Langsung. Terima kasih. Yang pertama, apakah orang menjawab azan itu kemudian masuk surga? Oh, hadisnya sahih itu, Pak. Hadisnya sahih yang kemudian mengabarkan bahwa orang yang ketika ada suara azan terdengar, khususnya di masjid atau di tempat yang kita akan sholat atau biasa sholat ya, kemudian menjawabnya sesuai dengan bacaan bunyi muadzin itu, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar itu. Terus kemudian setelah azan itu, kalau hadis itu Pak, ya menyatakan apa? Diikuti dengan doa, ya. Di mana doa setelah azan itu kita sudah hafal juga, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa shalatil qa'imah dan seterusnya. Maka kemudian itu Nabi menyatakan itu sudah disiapkan oleh Allah dengan surga. Jadi sebetulnya kalau kita merujuk kepada petunjuk-petunjuk agama, hadis Rasulullah, itu untuk ke surga itu mudah, Pak. Ya, nggak susah sebetulnya. Yang bikin surga itu sepertinya susah itu ustadz biasanya. Kalau Allah itu aslinya menyatakan di Al-Quran dan hadis itu surga itu mudah sekali ya. Nah, ini yang saya kira harus kemudian menjadi kabar gembira buat kita semuanya, ya kabar gembira bahwa kemudian amal-amal yang sederhana sekalipun kalau kita kerjakan dengan segala keikhlasan kita, insya Allah itu akan mudah mengantarkan kita untuk meraih ridha Allah dan salah satunya juga mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertama. Kemudian yang kedua, apa benar ada di dunia ini ada lautan yang di situ ada air tawarnya, gitu ya. Mari kita lihat surah 25.
Pak Rizal masih belum pergi ya. Surah 25, lihat Pak, ayat yang ke-53. Di ayat ini Allah berfirman, wa huwallazi marajal bahraini hadza 'azbun furatun wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Lima berapa Pak Ustaz? Surah 25 Al-Furqan ayat 53. 53. Ayat 53. Surah Ar-Rahman Al-Furqan. Ya. Dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan. Yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan di antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Nah, itu Pak ayatnya Pak. Ada namanya apa? Dinding yang menghalangi, yang tidak tertembus, yang tidak menjadikan kedua jenis air ini bercampur. Itu. Kan yang satu tawar, yang satu asin. Nah, pertanyaannya, itu di mana itu yang disebut Marajal Bahrain ini? Ya. Nah, ini berbeda pendapat ulama. Kalau kami sendiri sudah pernah mengunjungi di satu tempatnya, Pak. Itu ada di lokasi, kalau sekarang masuk wilayahnya itu masuk wilayah di Al-Maghrib, Maroko. Ya. Maka kemudian di situ ada menara yang tinggi khusus untuk menyaksikan bertemunya dua laut itu. Ada juga kemudian di Mesir ya, ada juga di Mesir itu yang juga menyebutkan Marajal Bahrain itu. Ada juga pendapat lain mengatakan di lokasi tempat lain. Tapi intinya semuanya sama, yaitu bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu secara ilmiah memang terbuktikan dan ada, tapi masalahnya di mana tempatnya, mungkin boleh jadi memang di beberapa tempat ya. Tapi yang pasti ini karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Loh kok bisa loh satu lokasi gitu, kok ada dua jenis air yang sama sekali kemudian tidak bercampur. Satu tawar, satu asin, kok bisa nggak bercampur? Ini gimana ceritanya? Nah, kecuali itu adalah atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka ada barzakhnya itu, Pak. Ada pembatas yang tidak ditembus. Maka manusia kalau sudah meninggal juga tinggal di alam barzakh, yaitu alam yang tidak bisa ditembus manusia untuk kembali lagi ke dunia ini. Terima kasih. Silakan Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Kiai atas jawaban dan pertanyaan dari Bapak Fauzan. Baik, ini ada chat dari jamaah. Mungkin saya bacakan kali ya untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Dalam surat 17 ayat 1 yang artinya telah kami berkahi sekelilingnya. Bagaimana pemahamannya? Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Pak. Apa yang dimaksud dengan telah kami berkahi sekelilingnya? Tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang makna ini, Pak. Maka para ulama kemudian mencoba untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan berkah ini. Nah, kalau dari segi bahasa, berkah itu kan salah satu maknanya kan subutul khair atau ziyadatul khair, tetapnya kebaikan dan bertambahnya kebaikan, berkembangnya kebaikan di atas sesuatu. Itu disebut barakah, Pak. Maka misalnya makanan yang berkah itu makanan dikonsumsi oleh orang-orang yang menambah kemudian dengan makanan itu kebaikan-kebaikannya. Tempat tinggal yang berkah, mungzalan mubarakan, misalnya di Al-Quran dikatakan demikian, itu berarti tempat tinggal yang menjadikan penghuninya itu bertambah kebaikannya. Maka disebut tempat tinggal yang berkah. Demikian juga rezeki yang berkah, tambah kaya, tambah amal kebaikannya, itu namanya rezeki yang berkah. Gitu. Kemudian, nah tempat yang di sekeliling Al-Aqsa disebut berkah itu apa? Nah, salah satu maknanya ya bertambah kebaikan-kebaikannya, berbagai macam kebaikan, Pak. Maka salah satu bentuk keberkahan Al-Aqsa itu apa? Sejak dulu, Pak, sampai hari ini, meskipun kalau kita lihat sejarah, yang namanya Al-Aqsa, Baitul Maqdis, ya, di kota Yerusalem, itu kan selalu jadi tempat perebutan kekuasaan yang luar biasa, Pak.
Kan sampai hari ini kan itu kan dikuasai oleh Israel ya. Nah, tapi kemudian apa? Tidak mengurangi keberkahan penduduk sekelilingnya itu. Maka kita tidak pernah mendengar misalnya ya di Aqsa itu orang kelaparan misalnya itu. Meskipun perang terus, nggak ada cerita kelaparan itu. Berbeda dengan yang kita nggak perang aja, kalau di NTT musim kemarau kan banyak yang kelaparan, gizi buruk gitu ya. Nah, ini kalau di Aqsa itu salah satu maknanya seperti itu. Demikian juga melimpahnya aneka macam hasil produksi dari bumi Yerusalem atau bumi Baitul Maqdis itu sendiri, Pak. Kalau Al-Aqsa-nya sendiri itu nama komplek ya Pak ya. Sekarang itu tentu dibatas-batasi pagar. Itu kurang lebih ada 14 hektar luasnya itu. Jadi disebut Masjidil Aqsa itu sebetulnya bukan merujuk kepada struktur bangunan masjid yang di dalam Aqsa kompleks sekarang ini ada 2 masjid, ya kan? Ada 2 masjid, enggak hanya 1 itu. Tapi kemudian sekali lagi ketika Al-Quran mengatakan demikian itu tidak merujuk struktur. Karena di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu belum ada struktur bangunan masjid. Bangunan masjid yang ada sekarang ini mulai dibangun di era dinasti Bani Umayyah, yang kemudian salah satu yang memugarnya kemudian namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Maka di situ ada di dalam itu Pak ada yang namanya mimbar Salahuddin karena yang dulu Salahuddin yang membangunnya dan seterusnya. Baik, ini maka banyak variasi makna tentang pengertian kami berkahi di sekeliling Masjidil Aqsa itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kiai atas jawaban pertanyaan dari Bapak Priyono ya. Alhamdulillah. Baik, jemaah sekalian, apakah masih ada yang mau bertanya? Dipersilahkan karena di chat saya lihat belum ada pertanyaan. Barangkali ada yang mau bertanya langsung, dipersilahkan. Pak Eko, terima kasih. Oh Pak Kim Masud, silakan Pak. Assalamualaikum ya Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tesyah lana bayyin. Syukran. Baik. Syukran. Ya mulana. Jadi ketika ini sharing, ketika kita melihat bagian-bagian daripada Asra dengan Linuriyah itu para pakar itu mengelompokkan peristiwa-peristiwa yang Asra, Isra, kemudian Al-Mi'raj, kemudian Linuriyah. Tertarik ini ayat-ayat hadis-hadis yang terkait dengan Linuriyah. Jadi hadis panjang memang sangat panjang, mungkin inilah hadis sangat terpanjang itu sampai 2 halaman yang menceritakan ketika Rasulullah mulai Isra Mi'raj, mulai dari Masjidil Haram sampai terus ke Masjidil Aqsa, Alam, Al-Gha, terus sampai Muntaha. Ini sesuatu yang sangat-sangat poin, ada banyak poin yang menjadi pelajaran bagi kita sekarang. Antara lain tadi itu 50 waktu itu dan itu tidak hilang. Jadi bi asyri amsalihha itu solusi. Jadi tetap 5 kita lakukan, tetapi nilai tidak kurang daripada 50. Itu supaya kita tetap bersama, jangan juga mengatakan barangkali wah ini kurang ini. Enggak, artinya bi asyri amsalihha tetap saja itu. Ya, memang saya kira Pak Alin sangat paham ini. Terus yang paling menarik saat ini Pak, kontemporer saat ini, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertemu dengan Jibril ya, bi'ina'in. Jadi ada 2 laban itu, ada 2 bejana di tangan kanan ada susu, kemudian tangan kiri ada khamar atau miras. Saya sebut begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih susu. Apa kata Jibril? Ikhtartal fitrah ya Muhammad. Kamu telah memilih fitrah. Jadi lambang daripada kesucian ini adalah dinisbatkannya sebagai susu yang asli, itu ya. Laban, ya bukan halib, bukan laban. Kalau laban sudah manis. Ini halib langsung. Nah ini mungkin juga ada kaitannya dengan saat ini. Jadi linuriyahu min ayat itu bahagian daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sudah dimulai dari sejak Isra Mi'raj Rasulullah SAW, yang Rasulullah memilih susu yang asli, yang murni, yang yang ada rekayasa dan lain sebagainya, fermentasi belum ada, tidak ada di sana. Nah, saat ini kita memang tidak boleh mendekati khamr atau miras. Begitu.
Nah, mungkin ada sedikit pencerahan tentang memang peristiwa yang bersama-sama Rasulullah SAW dengan Jibril itu dengan saat ini. Jadi pesan dari salah satu pesan Isra Mi'raj ini adalah jauhi miras. Itu mungkin Ustaz ya. Mungkin sedikit aja. Taib. Syukron ya Maulana. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ya Maulana. Masya Allah. Terima kasih banyak. Ya, setuju sekali. Saya kira setuju. Maka kemudian ketika kemarin Perpres ya yang membolehkan katanya akan dilegalkan miras, saya kira itu bertentangan bukan hanya dengan ayat ya, tapi dengan fitrah. Fitrah manusia emang tidak apalagi suka. Momennya saat ini. Nah, betul sekali. Betul. Di situ sudah mulai. Betul sekali. Saya kira itu tambahan informasi yang luar biasa sekali. Terima kasih Pak Kiai. Syukron. Baik itu. Itu sharing saja Ustaz. Iya, terima kasih Masya Allah atas ilmunya itu. Baik. Kalau kembali ke Pak Eko, silakan Pak Eko. Terima kasih. Baik, oke. Terima kasih Pak Kiai Masud atas sharingnya ya. Saya kira ini bagus sekali. Baik, Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid An-Nur, baik yang offline ataupun yang online, karena memang terbatasnya waktu kajian subuh kita, karena sudah selesai waktunya. Untuk itu mungkin kalimat terakhir mungkin ada yang disampaikan oleh Pak Kiai. Silakan untuk sebagai penutup kajiannya. Iya, kalimat terakhir sebagai statement close statement itu seperti sabda Nabi, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Ya, kalau kita sudah menyatakan Allah itu beriman kepada Allah, berikhtiarlah untuk selalu istiqomah, termasuk istiqomah dalam segala kebaikan yang kita kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.